Media berasal dari bahasa Latin yang berarti antara atau perantara, yang merujuk pada sesuatu yang dapat menghubungkan informasi antara sumber dan penerima informasi. Istilah media sering digunakan secara sinonim dengan teknologi pembelajaran. Maka dari itu, media pembelajaran merupakan bentuk fisik yang digunakan pendidik untuk penyajian pesan dan memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan bertambahnya jenis media, maka timbul pemikiran untuk mengadakan pengelompokan atau klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran menurut bentuk bendanya. Menurut bentuk bendanya, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Media 2 dimensi adalah media yang berbentuk bidang datar yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Contohnya seperti grafik, peta, poster, bagan, atlas, surat kabar, sketsa, foto, dan buku-buku. Sedangkan media 3 dimensi yaitu media yang berbentuk isi atau volume yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau media yang dalam bentuk model. Contohnya seperti objek, model, globe. Yang kedua, media pembelajaran menurut perangkatnya. Media pembelajaran menurut perangkatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Media perangkat lunak yaitu isi pesan yang disimpan pada material, contohnya seperti kaset audio, film, kaset video, dan slide. Sedangkan perangkat keras yaitu peralatan untuk menyampaikan pesan yang disampaikan kepada audien, contohnya seperti proyektor, OHP, video, tape recorder, dan proyektor slide. Yang ketiga, media pembelajaran menurut indera penerimanya. Media pembelajaran menurut indera penerimanya terdapat 3 jenis media. Yang pertama, media visual. Media visual adalah media yang pesannya hanya dapat diamati dengan indera penglihatan. Media ini merupakan jenis media yang mempunyai informasi secara visual, tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak, misalnya gambar, foto, grafik, dan poster. Yang kedua, media audio. Media audio yaitu media yang menghasilkan pesan hanya dengan suara saja. Jenis media ini juga hanya memanipulasikan kemampuan-kemampuan suara saja, misalnya seperti radio, tape recorder, dan laboratorium bahasa. Yang ketiga, alat-alat audio visual. Alat-alat audio visual adalah alat-alat audible yang artinya dapat didengar dan alat-alat yang visible artinya dapat dilihat. Alat-alat audiovisual ini gunanya adalah untuk membuat cara berkomunikasi lebih efektif yang biasa digunakan baik dalam pembelajaran, penerangan, dan penyuluhan. D. Media pembelajaran menurut cara kerjanya. Media pembelajaran menurut cara kerjanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu media proyektable dan non-proyektable. Media proyektable yaitu media yang cara kerjanya dengan menggunakan sistem proyeksi. Media dengan proyeksi ialah jenis media yang penggunaannya memakai proyektor, misalnya slide proyektor, opaque proyektor, overhead proyektor, dan segala jenis film. Media non-proyektable yaitu media yang dapat diamati tanpa menggunakan sistem proyeksi dan langsung dapat diamati. Media non-proyektor adalah jenis media yang penggunaannya tanpa proyektor dan mempunyai ukuran panjang, lebar, tebal, dan tinggi. Misalnya berbagai jenis model, diodrama, globe, dan sebagainya. E.
Media pembelajaran menurut sifatnya. Media pembelajaran menurut sifatnya diklasifikasikan menjadi media bergerak dan media diam. Yang pertama, media yang dapat bergerak yaitu media yang dapat menghasilkan pesan atau gambar yang dapat bergerak. Contohnya, gambar yang terlihat pada gambar yang dilihat di film gambar pada video. Yang kedua adalah media diam, yaitu pesan yang diperoleh dari media tersebut hanya diam saja dan tidak bergerak. Media ini disampaikan dalam bentuk visual, artinya hanya dapat dilihat. Pada dasarnya, jenis media pembelajaran terdapat 5 golongan, yaitu media pembelajaran visual, media pembelajaran audio, media pembelajaran audiovisual, media pembelajaran multimedia, dan media pembelajaran realia. Untuk media multimedia adalah media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap seperti animasi. Multimedia sering diidentikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Media realia merupakan media nyata yang ada di lingkungan alam baik dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, seperti binatang, spesimen, herbarium, dan lain-lain. Ada beberapa karakteristik media pembelajaran. Yang pertama adalah karakteristik media audio. Berdasarkan kemampuan media dalam membangkitkan rangsangan indera pendengar, ciri utama dari media ini adalah pesan yang disalurkan melalui media audio dituangkan dalam lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Yang kedua, karakteristik media visual adalah memiliki unsur-unsur yang terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Yang ketiga, karakteristik media audiovisual. Yang menonjol dari media audiovisual ini adalah menggunakan alat keras selama proses belajar mengajar, karena media dapat menggunakan gambar atau suara atau yang mampu menampilkan gambar bergerak. Yang keempat, karakteristik media multimedia adalah penggabungan dua atau lebih format media yang terpadu, seperti teks, grafik, animasi, dan video. Yang terakhir, karakteristik media realia adalah benda asli, benda dalam keadaan utuh, dalam ukuran yang sebenarnya, dan dapat dikenali sebagaimana wujud aslinya.